Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azdah. Di video ini, Azdah akan mengenalkan salah satu fitur baru, yaitu simulator Dr. Tan. Versi yang saya gunakan di sini adalah versi 3.4 build ke-84. Langsung saja kita kembali ke topik inti tentang simulator Dr. Tan. Ini merupakan salah satu fitur di mana fitur ini menggabungkan semua analisis teknik akupuntur Tan walaupun tidak secara 100%, tetapi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang teknik akupuntur Tan, dari mulai mengidentifikasi meridian yang sakit, bagaimana cara menentukan meridian penyeimbangnya, sampai menentukan titik axe point ataupun titik penyeimbang, titik distal yang dapat mengurangi rasa sakit pada keluhan, bahkan bisa hilang 100% ya. Hilang seketika pada saat itu juga pun bisa, tergantung dari seberapa berat keluhan yang dirasakan. Nah, langsung saja kita buka simulator Dr. Tan. Di sini ada bagian atas ada disclaimer dan bagian bawah ada pilihan area keluhan. Ya, dari mulai kepala sampai ujung kaki sudah tersedia di sini. Sebagai contoh, saya akan memilih bagian misal bahu depan. Ya, bahu depan ini ada beberapa meridian yang muncul dalam daftar. Di sini ada paru-paru, usus besar, dan jantung. Apabila sakitnya melewati bagian meridian paru-paru saja, maka teman-teman tinggal pilih meridian paru-paru. Ataupun jika ternyata melewati meridian usus besar juga, maka pilih meridian usus besar. Nanti teman-teman tinggal akuratkan lagi lokasinya. Di bagian bawah di sini ada informasi kalau paru-paru itu ada titik LU1, LU2, dan kalau LI usus besar di sana ada LI15 dan LI16. Nah, pada bagian bawah lagi di sini ada sisi keluhan. Ya, pilih sisi tubuh yang mengalami keluhan, apakah bahu kanan, bahu kiri, ataukah keduanya. Nah, sebagai contoh di sini saya memilih bahu bagian kanan, bahu sekeluhannya bahu depan ya di bagian kanan. Pilih titik. Nah, ini titiknya. Ya, maka di area manakah sakitnya itu berada, melewati titik apa? Ya, ternyata melewati titik LU1 juga, LU2, dan LI15. Lalu kita tekan analisis Dr. Tan untuk melihat hasilnya. Nah, di sini area keluhan ya, ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita pilih dari tahap pertama sampai tahap keempat ini ya. Titik sakitnya itu ada di sekitar ataupun melewati LU1, LU2, dan LI15. Karena kita memilih meridian yang sakitnya itu ada paru-paru dan usus besar, maka di sini pun juga ada dua, meridian paru-paru dan meridian usus besar. Ini masing-masing ada titiknya. Ada titiknya dan ada analisanya. Nah, di sini sama aja ya. Jadi saya tidak akan bahas bolak-balik karena ini masih sama. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa titik. Ya, titik hasil spesifik perkiraannya ada di sana. Kalau misalnya sakitnya di LU1, maka perkiraan titik hasil poinnya itu ada di SP10 ya untuk normal imaging. Kalaupun untuk yang reverse-nya ya, imaging reverse itu ada di SP3 untuk lokasi bahu, titik distal bahu ada di SP3. Ya, bisa jadi di SP3 tepat di sana ataupun agak atas ataupun agak bawah. Ya, kita tidak tahu titik hasil poinnya di mana karena ini harus disesuaikan dengan keluhan sakit pada bagian bahu depannya.
Jadi kalau misalkan memang tepat sakitnya di LU1, ya berarti titiknya pun juga tepat di SP3. Kalaupun agak bergeser sedikit misalkan, ya kita geser sedikit sesuai dengan ase poinnya. Kalau sakit di sana, ya kita tusuk di situ. Begitupun dengan sistem 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah semuanya harus diambil? Tentunya tidak. Ya, jadi teman-teman mau pilih sistemnya yang mana? Mau sistem yang 1, 2, 3, 4, atau 5? Pilih saja salah satu, sedangkan untuk titiknya ini bisa diambil keduanya. Ya, antara bagian normal ataupun imaging reverse. Di sini ada 4 titik, mau diambil 4 titiknya juga bisa. Ya, SP10, SP3, SP11, dan SP5. Ditusuknya di mana? Ya, karena keluhannya ada di kanan, maka tusuknya di area kiri. Ya, jika kurang efektif, udah 4 titik kurang efektif juga, maka teman-teman bisa menggunakan kombinasi dengan waktu 4 segmen. Ini pun juga pilih salah satunya saja. Ya, SP2 atau SP3 ataupun SP5 atau SP9, salah satunya saja. Nah, untuk bagian LI meridian usus besarnya juga sama. Jadi ini pun harus ditusuk ya, karena kita mengambilnya 2 meridian ya di titik yang melewati LU1, LU2, LI15, maka kita ambil juga bagian meridian LI-nya. Ya, ST31 dan ST41. Ya, ini cara menggunakan teknik akupunktur tan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari salah satu akupuntur ya, salah satu teknik akupuntur yang canggih. Ya, bagi saya ini canggih banget ya, karena dengan satu titik itu keluhan bisa berkurang seketika, malah bisa hilang 100%. Ya, tidak muncul lagi. Dan ini luar biasa ya bagi teman-teman yang baru belajar tentang TCM dan pingin pemahaman lebih lanjut tetapi tidak ingin ada hafalan lagi dan lain sebagainya. Saya sarankan belajar dengan teknik akupuntur Dr. Tan, karena ini masih sangat nyambung ya dengan akupuntur TCM. Jadi teorinya itu benar-benar memanfaatkan teori yin yang dan wusing. Jadi sumbernya masih sama. Ya, itu saja. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini agak belibet lah ya. Semoga bisa dipahami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.